Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat firman-Nya yang hidup ini untuk menyertai dan menolong kita. Mari kita buka acara Manarema pada pagi hari ini dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang jangan takut. Ya, kalau kita berbicara tentang jangan takut, suatu sikap takut yang tidak pernah kita hindari, yang tidak pernah lewat dari kehidupan kita, itu seringkali yang menyertai dan menghinggapi kehidupan ini. Sehingga seringkali kita merasa hidup ini tanpa tujuan. Kita melihat situasi dunia ya yang sangat tidak menentu pada saat ini. Segala sesuatu yang terjadi sangat menakutkan dan mencekam hati kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul jangan takut, saya percaya dan yakin kiranya ini boleh memberi kekuatan ya bagi sepanjang kehidupan kita di dalam kami menjalani hidup ini. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di sini Tuhan berfirman kepada Yosua. Apa yang dikatakan? Jangan takut dan jangan tawar hati. Ketahuilah bahwa aku tetap menyertai engkau sampai mencapai satu kemenangan. Karena itu dikatakan, bersiaplah, majulah. Aku akan menyerahkan negeri Ai, rakyat, kota, dan negerinya itu kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita membaca renungan kita pada pagi hari ini, sungguh kita melihat Tuhan itu amat luar biasa. Tuhan senantiasa memberikan jaminan pada kehidupan kita. Namun satu hal yang Tuhan minta, jangan takut. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Dapatkah kita menghindari ketakutan ini di sepanjang kehidupan kita? Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita dikuatkan, iman kita dikuatkan, percaya kita diteguhkan. Namun lewat dari itu, kenyataan dalam kehidupan kita, sering kita mengalami ketakutan. Takut masalah keamanan, takut masalah ekonomi, takut masalah masa depan untuk anak-anak kita, takut masalah kehidupan yang makin lama makin sulit ini. Sebagaimana dikatakan di sini, ya, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk mengalahkan kota Ai itu tidak mudah. Ya, sesuatu yang tidak mudah. Namun dengan satu masalah yang berat ini, Tuhan selalu memberikan motivasi yang indah bagi kita. Tadi saya katakan, ketakutan meliputi semua aspek kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Ya, kita harus dapat merekam kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dari kehidupan kita,
sehingga bisa mensupport setiap langkah aktivitas kita. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kita memiliki iman yang teguh kepada Dia, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, seringkali kita khawatir, takut, cemas, tawar hati. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya mengajak Bapak Ibu dan saya sendiri secara pribadi, biarlah kita menapaki hidup kita ke masa yang akan datang dengan satu keyakinan yang teguh. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, bahkan Tuhan memberikan jaminan bagi kita, jangan takut menghadapi masalah hidup ini, karena Tuhan selalu buka jalan bagi kita. Yang penting bagi kita mau taruh hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, dengan hati yang teguh, mempercayakan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Akhirnya di sini, di dalam kisah ini dituliskan bahwa Yosua mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Kan dia percaya akan janji kebenaran firman Tuhan. Demikian juga bagi kita. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Kita bisa menghilangkan rasa takut yang selalu menghinggapi dalam hidup ini, jikalau kita menaruh segala harap kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki iman yang sempurna, ketika kita memiliki percaya yang sungguh, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang membela hidup kita, Roh Kudus yang menopang hidup kita, dan bahkan Roh Kudus yang memberikan satu semangat dan pengharapan bagi kita, agar kita boleh selalu menempatkan diri kita berharap kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga ditegaskan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan takut, aku menyertai engkau. Ini jaminan Tuhan bagi kita. Janganlah kita selalu resah. Janganlah selalu dihinggapi rasa ketakutan. Kita hidup sebagai orang percaya. Tentunya kita harus percaya dengan sungguh. Terlebih dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup menyertai dan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu betapa apa yang kita hadapi pada saat ini. Masalah ekonomi yang tak kunjung selesai, makin hari semua harga makin melonjak. Ya, kita menghitung-hitung penghasilan kita tidak ada pertambahan. Kita khawatir dengan masa depan anak-anak. Kita khawatir dengan kehidupan rumah tangga kita. Kita khawatir, takut. Itu yang menghinggapi kita. Pagi hari ini, firman Tuhan menegaskan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku menyertai engkau. Bahkan firman Tuhan menegaskan, kemanapun engkau pergi, aku tetap menyertai engkau. Yang penting dari bagian kita, serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kelemahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu hanya dimulai dari perasaan yang ada dalam diri kita. Yang harus kita hilangkan, yang harus kita buang jauh-jauh, supaya iman ini bisa bertumbuh dan kita boleh lebih hari, lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Jikalau kita selalu dihinggapi rasa takut,
Jikalau kita selalu dihinggapi rasa khawatir, firman Tuhan mengatakan, di manakah imanmu? Di manakah percayamu? Yang selalu membuat kita ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat, biarlah kita mau merubah sikap hidup kita. Buang jauh-jauh segala kekhawatiran kita, buang jauh-jauh segala ketakutan kita. Kita harus mempunyai satu iman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita, asal kita memiliki satu iman yang teguh kepada Dia. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-10. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali firman Tuhan menegaskan kepada kita, mata Tuhan selalu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Berarti di sini apa yang dapat kita simpulkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak ingin satupun di antara kita mengalami kelemahan, jatuh dalam dosa, mengalami ketakutan yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan selalu memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Asal kita mau tetap percaya dengan sungguh, iman yang teguh, maka kita akan mencapai satu tingkatan kedewasaan rohani yang dapat menopang kehidupan ini, agar kita boleh benar-benar dalam situasi dunia yang tidak menentu ini, kita boleh tetap hidup di dalam sukacita, karena Tuhan yang menolong, menyertai, dan memberikan masa depan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, mari Tuhan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kita, hingga kita boleh menikmati hidup yang penuh sukacita. Tiada lagi ketakutan, tiada lagi kebimbangan, tiada lagi keresahan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan, jikalau Engkau beserta kita, Engkau beserta kami, segala sesuatu dapat kami nikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.